Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman semua, pernahkah sahabat merasa hidup ini berjalan di tempat? Usaha sudah keras, ikhtiar tak henti-henti, namun rezeki tetap seret, sempit, dan seakan tak berpihak. Ini bisa jadi penyebabnya bukan terletak pada pekerjaan kita, bukan pula karena kurangnya usaha atau relasi, tapi bisa jadi ada sesuatu yang salah di dalam rumah kita sendiri. Ingatlah, rumah adalah tempat pertama datangnya rezeki. Jika rumah penuh keberkahan, maka pintu rezeki akan terbuka luas. Namun, bila rumah jauh dari rahmat Allah, maka rezeki pun akan semakin jauh. Sahabat beriman semua, dalam video kali ini, kita akan membahas 7 kesalahan yang sering dilakukan di rumah yang bisa menjadi penghalang datangnya rezeki. Mari kita simak bersama. Sahabat beriman, yang pertama adalah tidak pernah sholat berjamaah di dalam rumah. Kesalahan pertama adalah rumah yang tidak pernah digunakan untuk sholat berjamaah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jadikan sebagian sholatmu di rumah. Jangan jadikan rumahmu seperti kuburan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Rumah yang tak pernah dipakai untuk beribadah, terutama sholat berjamaah bersama keluarga, adalah rumah yang sunyi dari rahmat Allah. Rumah seperti itu ibarat kuburan, gelap, sepi, dan tak bernyawa. Jika rumah sahabat semua tidak dihidupkan dengan sholat, jangan heran jika keberkahannya terasa kering. Mulailah dengan mengajak keluarga untuk sholat maghrib atau subuh bersama. Nyalakan cahaya keberkahan dalam rumahmu dengan sholat berjamaah. Yang kedua, menyimpan gambar atau patung bernyawa. Kesalahan kedua adalah menggantung atau menyimpan gambar dan patung makhluk bernyawa di dalam rumah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, malaikat tidak akan masuk ke rumah yang di dalamnya terdapat anjing atau gambar makhluk bernyawa. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Malaikat pembawa rahmat tidak akan masuk ke rumah yang seperti ini. Padahal kita sangat membutuhkan kehadiran malaikat untuk membawa ketenangan, penjagaan, dan tentunya rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari lihat kembali dinding rumah kita. Apakah tergantung lukisan wajah manusia atau patung hiasan? Segera ganti dengan kaligrafi, ayat suci, atau gambar alam yang tidak bernyawa. Sahabat beriman, yang ketiga adalah sering bertengkar di dalam rumah. Kesalahan ketiga adalah sering bertengkar di dalam rumah. Rumah yang dipenuhi amarah, suara tinggi, saling menyakiti, dan saling menyalahkan akan menjadi ladang subur bagi setan untuk bersemayam. Rasulullah bersabda bahwa setan sangat senang memecah belah rumah tangga. Pertengkaran yang terus-menerus tidak hanya menghancurkan cinta, tapi juga mengusir berkah dari rumah. Sahabat beriman semua, jika ingin rezeki kita lancar, ciptakan suasana rumah yang penuh kasih. Redam emosi, perbanyak sabar, dan jadikan rumah sebagai tempat pulang yang menenangkan, bukan menegangkan. Yang keempat adalah mengumbar aib keluarga di media sosial. Kesalahan keempat adalah membuka aib keluarga sendiri ke publik
terutama lewat media sosial. Tanpa disadari, banyak orang curhat masalah rumah tangga. Padahal Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang menutupi aib seseorang muslim, Allah akan menutupi aibnya di dunia dan akhirat. Hadis riwayat Muslim. Membuka aib rumah tangga justru akan mengundang celaan, fitnah, bahkan mempermalukan pasangan atau anak-anak kita. Rezeki pun semakin menjadi jauh, karena Allah tidak menyukai orang yang membuka kejelekan rumahnya sendiri. Sahabat beriman semua, yang kelima adalah rumah yang kotor dan tidak teratur. Kesalahan kelima adalah rumah yang jarang dibersihkan dan tidak teratur. Kebersihan adalah bagian dari iman. Rumah yang kotor, penuh debu, dan barang berserakan akan menjadi tempat favorit setan. Sebaliknya, rumah yang bersih dan rapi mengundang kenyamanan, dan kenyamanan akan membuka pintu syukur. Syukur adalah magnet rezeki. Mari kita mulailah dengan membersihkan sudut-sudut yang jarang diperhatikan. Buang barang-barang yang sudah tak terpakai. Bersihkan rumah sambil bersolawat atau membaca zikir. Yang keenam, rumah yang sunyi dari Al-Quran. Kesalahan keenam adalah rumah yang tidak pernah dibacakan Al-Quran. Rasulullah SAW bersabda, jangan jadikan rumahmu seperti kuburan. Sesungguhnya setan lari dari rumah yang di dalamnya dibacakan surat Al-Baqarah. Hadis riwayat Muslim. Bayangkan, jika rumah kita sunyi dari ayat-ayat Allah, maka setan akan betah tinggal di sana. Setiap ayat Al-Quran yang dibacakan akan membawa cahaya rumah yang dipenuhi bacaan Al-Quran. Akan dipenuhi keberkahan, ketenangan, dan rezeki yang tak disangka-sangka. Yang terakhir, ketujuh, memutus silaturahmi dan menolak tamu. Kesalahan ketujuh adalah memutus silaturahmi dan menolak tamu. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang ingin rezekinya dilapangkan dan umurnya dipanjangkan, hendaklah ia menyambung tali silaturahmi. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kadang kita malas menjamu tamu atau enggan bersilaturahmi karena kesibukan. Tapi justru dari pintu tamu dan silaturahmi, Allah turunkan rezeki. Bukalah pintu rumahmu untuk saudara, tetangga, dan orang tua. Sambut dengan senyum dan doa. Itulah kunci berkah rezeki dalam rumah tangga. Saudaraku yang beriman, rezeki itu sudah Allah jamin, tapi keberkahannya tergantung dari bagaimana kita memperlakukan rumah tangga kita. Jangan buru-buru menyalahkan dunia luar. Kadang cukup melihat ke dalam rumah kita sendiri. Apakah rumah ini tempat yang Allah ridhoi atau tempat yang Allah jauhi? Mari kita mulai hari ini benahi rumah kita. Hidupkan dengan ibadah, bersihkan dengan zikir, dan penuhi dengan kasih sayang. Insya Allah, rezeki akan datang dari arah yang tak disangka-sangka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.